nuntut terus. Lalu kita bingung kenapa rumah tangga saya nggak bahagia. Karena mulut sudah nggak teratur, sudah ngomong sembarangan. Masa bodoh orang mau sakit hati, mau apa. Yang penting gue happy. Ya gue memang orangnya begini, lu belajar ngerti gue. Berarti kan sudah kerasukan setan, saudara-saudara. Iya kan? Salah suami yang pelit, yang kasar, yang menekan, kalau marah, so istri gak ada otak. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan, lalu bingung kenapa rumah tangga sudah tertekan, kenapa rumah tangga sudah bermasalah, kenapa istri sudah tidak bisa menghargai saudara. Ya kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan dan tidak berjuang dengan betul. Saudara gak pernah didik anak saudara, yang ada cuma sudah komplain anak saudara. Ya dia harus nurut dong pendeta, dia harus begini dong, dia harus begini. Bu, Pak. Bisa gak sih kita berjuang? Bisa gak sih kita koreksi diri kita sendiri? Berhentilah nyalain orang, berhentilah koreksi orang. Koreksi dirimu sendiri. Saya bingung. Ada banyak orang yang ngerasa hidup ini berat, hidup ini susah, hidup ini menyakitkan. Tapi dia gak pernah mau koreksi diri. Berubah Pak, berubah Bu. 2021 tidak akan jadi lebih baik kalau engkau tidak pernah mau berubah. Kalau kau cuma nuntut suamimu harus berubah, suamimu harus mengerti, istrimu harus berubah, istrimu harus mengerti, mertuamu harus berubah, mertuamu harus mengerti, hidup akan membosankan buat saudara. Kenapa? You are the problem. Sorry, I love you. Dan justru karena saya mencintai saudara, I have to tell you the truth. Saya harus ngomong kebenarannya. Dan kalau saudara nggak mau dengar, yang rugi saudara sendiri. Karena sudah menjadi batu sandungan. Sudah menjadi benalu buat orang di sekitar saudara. Dan karena saya sayang saudara, saya tidak ingin saudara selama 2021 kembali menjadi benalu sama seperti 2020. Mari jadi berkat. Yang setuju sama saya katakan mari jadi berkat. Berhasil lebih menekankan pada persiapan dan perjuangan kita. Sementara beruntung, beda. Lebih menekankan kasih dan anugerah Allah. Musa ada di tepi laut Teberau. Ke depan artinya bunuh diri. Ke belakang pasukan Fir'aun sudah menanti. Ke kiri dan ke kanan semua adalah padang gurun, nggak bisa lari. Dia dengar suara Tuhan. What is in your hands? Lalu Musa bilang, a rod, a stick. Sepotong akar, sepotong tongkat. Lalu Tuhan bilang, angkat. Tiba-tiba laut itu terbelah. Itu bukan keberhasilan. Itu keberuntungan. Amin. Jadi keberhasilan sesuatu yang saya persiapkan. Sesuatu yang saya perjuangkan. Dan untuk itu Alkitab bilang, kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kamu dalam perkara yang lebih besar. Itu yang Alkitab janji, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Tapi keberuntungan sesuatu yang sangat berbeda. Keberuntungan adalah sesuatu yang Tuhan janjikan sesuai dengan imanmu, jadi padamu apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Nah, kita nggak bisa hanya mengharapkan keberuntungan tanpa kita berjuang dan mempersiapkan diri untuk berhasil. Ngerti ya, sengaja saya bicara lambat-lambat ini. Karena saya mau di hari Minggu pertama ini adalah awal dorongan buat saudara. Untuk koreksi diri, untuk persiapkan diri, memperbaiki hal-hal yang lama. Supaya 2021 kita melihat berkat Tuhan, kita berhasil dan juga beruntung. Kita bukan jadi orang yang terus nyinyirin orang. Kita jangan jadi orang yang terus kepoin orang lain. Kita jangan jadi orang yang terus komentar ini, kritik ini. Kita hanya jadi haters dengan hati busuk yang dikuasai iblis dan setan-setan. Tapi kita menjadi orang percaya yang bangkit, berjuang, berbuat sesuatu. Dan melihat janji Allah tergenapi. Yang sudah katakan yeah. Amin. Saya selalu bilang haters tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan. Haters hanya memperbanyak orang-orang masuk neraka, saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi. Haters tidak bisa menghambat hamba-hamba Tuhan. Dan haters tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Dan hamba-hamba Tuhan yang benar akan terus diangkat oleh Tuhan. Hatersnya Yusuf buang Yusuf ke dalam penjara. Tetapi justru keberadaan itu membuat Yusuf lebih dahsyat lagi. Jadi haters tidak pernah bisa menghambat karya Tuhan dalam hidup seorang hamba Tuhan. Haters juga tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan.
Haters hanya membuat jumlah orang-orang di neraka bertambah banyak karena lu salah satunya. Kenapa? Engkau jadi haters, omonganmu gak benar, engkau menghasut, hatimu busuk, lalu kau pikir kau mau masuk surga? Kau pikir kau ada orang dalam ke apa? Ya kan? Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Saya ulangi. Apa itu berhasil? Apa itu beruntung? Berhasil lebih menekankan pada persiapan dan perjuangan kita. Namun beruntung lebih menekankan kasih dan anugerah Allah. Klik. Nah, saya pelajari selanjutnya. Kita pada dasarnya adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Saya pelajari beberapa hal ini. Yang pertama, karena Tuhan yang memilih kita, mengenal kita, namun mengasihi kita. Wow, haleluya. Istri saudara saja, kadangkala setelah mengenal kita lebih dalam, nyesal pendeta kawin sama dia. Pendeta dulu waktu pacaran gak kayak begitu dia pendeta. Tapi sekarang udah kawin, saya baru tahu orangnya pelitnya setengah mati pendeta. Aduh saya gak kuat ngelepin. Kan? Ada banyak suami yang, ya ilah, saya gak nyangka pendeta dulu waktu pacaran gak begitu dia pendeta. Waduh, nggak taunya sekarang serakah banget orangnya pendeta. Waduh, pokoknya cuma one way. Ya kan, duit kalau masuk nggak bisa keluar lagi. Waduh, minta ampun deh pendeta, tertekan saya punya bini kayak gitu. Lihat ya. Ada banyak orang. If they know who we really are, kita siapa sebenarnya. Ada banyak orang yang mundur. Ada banyak orang yang lari, ada banyak orang yang tinggalkan kita. Kita orang beruntung. Tuhan pilih kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan kenal siapa kita. Tuhan tahu kebusukan kita. Tuhan tahu kemunafikan kita. Tuhan tahu kejatuhan kita. Tuhan tahu kesalahan-kesalahan kita. Tuhan tahu apa hal-hal yang buruk yang kita buat selama 2020. Tapi dengan kasihnya dia tetap peluk kita. Dia lihat di hidup kita ada pengharapan. Dia berikan Roh Kudusnya buat kita. Dengan sabar dia mendidik kita. Sampai dia jadikan kita segambar serupa dengan dia dalam kemuliaannya. Untuk memerintah bersama dengan dia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita orang beruntung. Karena itu jangan menjauh dari Tuhan. Tuhan pilih kita. Dia kenal kita. Namun dia tetap mengasihi kita dan dengan sabarnya. Dia bentuk dan proses kita. Yang kedua, kita adalah orang beruntung. Karena Tuhan yang memilih kita memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita. Karena dia tahu kelemahan kita, dia tahu kekurangan kita. Daud berkata bahwa dia ingat bahwa kita ini debu. Makanya waktu Daud berbuat salah di hadapan Tuhan, inilah doa Daud berkata, do not take your Holy Spirit from me. Kalau aku salah, Tuhan boleh tegur aku. Kalau aku masih mengeraskan hati, Tuhan boleh menghajar dan memukul aku. But do not take your Holy Spirit from me. Jangan angkat rohmu dan jangan biarkan rohmu menjauh daripadaku. Roh Kudus itulah yang menyadarkan kita. Roh Kudus itulah yang membangkitkan semangat kita. Roh Kudus itulah yang mengingatkan kita akan seluruh janji Allah. Dan Roh Kudus itulah memampukan kita untuk berkata tidak pada dosa. Dan mengambil keputusan untuk berubah dan berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kita orang beruntung. Makanya selalu saya bilang, meninggalkan iman Kristen adalah kebodohan. Karena meninggalkan iman Kristen bukan hanya berarti saya memiliki sebuah agama baru. Meninggalkan kekristenan berarti meninggalkan tuntunan Roh Allah dalam hidup saya. Karena kekristenan percaya Yesus naik ke surga, tapi dia tidak meninggalkan kita sebagai tim piatu. Dia memberi seorang penolong lain, Roh Kudusnya. Dan untuk itu roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kapan saya tahu Roh Kudus di dalam saya? Ketika saya salah dan saya gak ngotot. Ketika saya salah, saya merendahkan diri dan minta ampun sama Tuhan. Ketika saya tahu bahwa jalan saya berdosa, saya cepat balik pada Tuhan. Artinya Roh Kudus aktif dalam diri saya. Tapi kalau saya sudah berdosa, saya masih terus menikmati kesenangan dosa. Jangan-jangan saya sudah tidak peka lagi akan suara Roh Kudus dalam hidup saya.
Saudara-saudara yang mungkin dosa dan merasa nikmat. Saudara-saudara yang berbuat dosa jauh dari Tuhan. Lalu tetap ngotot, tetap merasa diri benar. Tidak mau memperbaiki hidup. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Hati-hati, Roh Kudus sudah tidak lagi bisa engkau dengar. Cepat bertobat. Cepat berbalik. Ingat, masa-masa engkau dalam tuntunan Roh Kudus. Itulah masa-masa yang indah, dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Simson, seorang yang diurapi Tuhan. Roh Tuhan ada padanya. Tapi dia tidak mau dengar tuntunan Roh Kudus. Dia hanya mau dengar tuntunan hawa nafsu dagingnya. Roh perjinahannya. Spirit of lust. Roh kedagingannya. Dan ini yang mengakibatkan akhirnya yang alam hidupnya hanya perjinahan demi perjinahan. Bukan berarti roh Allah tidak dalam dirinya. Tapi dia tidak lagi mau pekakan roh Allah itu. Dan apa yang terjadi kemudian? Gara-gara dia tidak mau pekakan roh Allah. Matanya dicungkil. Buta. Dan dia menjadi bahan tertawaan orang-orang Filistin. I love you. Saya mengasihi saudara. Di hari Minggu pertama di tahun yang baru ini. Saya hanya mau mengingatkan saudara, jangan tertipu oleh segala kesenangan dunia. Lalu akhirnya engkau menjustifikasi diri saudara. Saya memang orang yang begini, yang mau diapain. Saya tetap melayani meskipun saya berzina. Saya tetap melayani meskipun saya minum mabuk. Saya tetap melayani meskipun saya hidup dengan alkohol. Saya tetap melayani meskipun saya hidup dengan judi. Saya tetap melayani meskipun saya istri piaran orang. Saya tetap melayani meskipun saya selingkuh dengan perempuan lain. Saya tetap melayani meskipun saya hidup dengan pergi ke klub, lalu baca-bacaan cabul. Yang penting Tuhan tahu saya melayani. Roh memang lemah, tubuh saya memang lemah. Tapi ya saya tahu kok roh saya melayani. Tertipu setan engkau. Ini saatnya engkau membiarkan suara Roh Kudus berbicara kembali. Jangan sampai terjadi seperti Simson. Betul. Kemudian dia kembali pada suara Roh Kudus. Tetapi matanya sudah dicungkil. Dan dia sudah jadi bahan tertawan orang Filistin. Saya berdoa supaya engkau tetap berdiri tegak sebagai pribadi-pribadi yang dipimpin Roh Kudus untuk masuk dalam kemuliaannya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kita pada dasarnya orang-orang yang beruntung karena Tuhan yang memilih kita, mengenal kita, namun tetap mengasihi kita. Dan dengan sabarnya dia proses kita. Tuhan yang memilih kita, memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita sehingga kita dapat berkata, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Yang ketiga, Tuhan yang memilih kita peduli untuk kemajuan dan kedewasaan kita. Dia bukan hanya Tuhan yang memikirkan berkat dalam hidup kita, tapi dia mau kita menjadi dewasa. Makanya Paulus bilang, ketika aku kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi setelah dewasa aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kadang-kala kita kekanak-kanakan banget. Ngambek lah. Kecewa lah. Gak mau bertanggung jawab lah. Hidup cuma nuntut orang. Kan anak-anak gitu. Mama jahat. Anak-anak cuma nuntut. Tapi orang dewasa berjuang. Amin. Tuhan mau mendewasakan kita.